Di tengah gejolak konflik regional yang bergejolak, Angkatan Udara Israel telah membuktikan kehebatan pesawat tempur andalannya, F-15, dalam aksi-aksi militer terkini. Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekitar 20 jet F-15 milik Angkatan Udara Israel dikirim untuk melakukan serangan terhadap target-target militan kelompok Houthi yang berkuasa di wilayah pelabuhan Hodeidah, Yaman yang sejauh 1.700 km dari perbatasan Israel. Kemampuan luar biasa F-15 dalam hal jangkauan dan daya jelajah memungkinkan Angkatan Udara Israel untuk melakukan operasi udara yang jauh melampaui perbatasan negaranya. Ini membuktikan betapa F-15 menjadi aset vital bagi pertahanan udara Israel di kawasan Timur Tengah yang syarat konflik. Melihat kontribusi strategis F-15 dalam menjaga supremasi udara Israel, rencana akuisisi versi terbaru, F-15X, merupakan langkah penting bagi negeri Zionis tersebut. Dengan kemampuan yang jauh lebih canggih, F-15X diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan Israel di angkasa. Dengan lebih dari setengah abad bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat dan Israel, F-15 Eagle telah menjadi simbol utama superioritas udara. Hari ini kita akan mendalami pemutahiran terbaru dari F-15X. Kita akan menjelajahi penyempurnaan inovatif yang direkayasa ke dalamnya pesawat, bagaimana ia membedakan dirinya dari pendahulunya dan mengapa Lang 2 bisa menjadi kehadiran yang paling menakutkan di medan perang. Mempertahankan militer yang kuat sangat penting untuk menjaga kedaulatan suatu negara dan posisinya di panggung global. Israel dengan Amerika memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Mereka secara konsisten berinvestasi dalam industri militernya. Rusia dan Tiongkok sekarang takut dengan perkembangan inovatif ini karena mereka semakin tertinggal. Tetaplah bersama kami untuk mengungkap misteri di balik pesawat Super F-15X, versi terbaru dari legenda jet tempur F-15 Eagle yang akan menjadi andalan Amerika Serikat dengan Israel di masa depan. F-15X, juga dikenal sebagai Eagle 2, mewakili evolusi terbaru dari desain legendaris F-15. Dikembangkan oleh Boeing, pesawat ini dirancang untuk menjadi pesawat tempur generasi selanjutnya bagi Angkatan Udara Amerika. Apa yang membuat F-15X begitu istimewa? Pesawat ini menonjol sebagai varian paling canggih dalam keluarga F-15, dengan kemampuan multiperan yang unggul bahkan dalam kondisi cuaca terburuk, siang maupun malam. Dilengkapi dengan teknologi sensor mutakhir dan sistem senjata terkini, F-15X siap menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Kehadiran F-15X dikabarkan telah mengejutkan raksasa militer seperti Rusia dan Tiongkok. Sejarah gemilang F-15 Eagle sebagai pesawat tempur legendaris semakin diperkuat dengan hadirnya versi terbaru ini. Pesawat tempur F-15 Eagle menjadi andalan Amerika Serikat dan sekutu dekatnya Israel berkat rekam jejak gemilangnya dalam berbagai konflik di Timur Tengah, Teluk Persia, Irak, Libya, dan Yugoslavia. Pesawat ini dirancang dengan tujuan utama memperoleh superioritas udara total. Pengembangan F-15 tidak terlalu menekankan pada peran serangan udara ke darat. Para insinyur di S1 MCHE Pronunciation Donnell Douglas lebih memfokuskan pada kemampuan pertempuran udara ke udara yang unggul, bahkan ada yang menyebut F-15 sebagai bukan serangan udara ke darat. Versi pertama, F-15A, melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1972 dan menjadi pesawat tempur Amerika Serikat pertama yang memiliki daya dorong melebihi bobot dasarnya. Fitur ini memberikan akselerasi dan kemampuan manuver yang luar biasa. Selama kurang dari satu dekade, total 384 unit F-15A diproduksi, menjadikannya pondasi bagi perkembangan varian-varian F-15 selanjutnya yang semakin canggih. Kelincahan F-15 dihasilkan dari mesin yang bertenaga, desain yang ringan, dan sayap yang luas. Setelah F-15A, muncul F-15B, versi 2 kursi yang melakukan penerbangan perdana pada 1973 dan mulai dikirim pada 1974. F-15B diproduksi 61 unit hingga 1979, berfungsi sebagai alat hemat biaya untuk pengujian kru dan pelatihan kemahiran pilot. Kemudian hadir F-15C, versi tempur superioritas udara 1 kursi yang ditingkatkan untuk segala cuaca.
F-15C melakukan penerbangan perdana pada 1978 dan diproduksi 483 unit hingga 1985. Pesawat ini memainkan peran penting dalam konflik di Teluk Persia selama Operasi Perisai Gurun dan Badai Gurun pada 1990. Selama Perang Teluk 1991, F-15C milik Angkatan Udara Amerika Serikat mencatat 34 pembunuhan terkonfirmasi terhadap pesawat Irak, terutama melalui serangan rudal. Kemudian muncul F-15D, versi pelatihan 2 kursi yang ditingkatkan. F-15D melakukan penerbangan perdana pada 1978 dan diproduksi 92 unit hingga 1985. Pesawat ini menjadi mitra latih F-15C dengan radar yang dioptimalkan untuk misi udara ke udara. Selain itu, Jepang juga memproduksi versi hampir identik dengan F-15C, yang disebut F-15J. F-15J adalah pesawat tempur superioritas udara segala cuaca bermesin ganda, diproduksi 163 unit di bawah lisensi Mitsubishi Heavy Industries dari 1981, hingga 1997. Varian F-15J Jepang dilengkapi peralatan elektronik perang yang canggih, termasuk sistem penanggulangan elektronik dan sensor inframerah mutakhir. Peningkatan ini memungkinkan F-15J membawa rudal jarak jauh secara efektif. Ada juga varian F-15DJ, yang merupakan versi pelatih 2 kursi F-15D Jepang. Perbedaannya terletak pada sistem peringatan radar dan penanggulangan elektronik yang lebih canggih, seperti penggantian sistem internal ALK 135 dengan JLK 8. Selain itu, terdapat banyak varian lain F-15 Eagle, seperti F-15E Strike Eagle dan F-15 Silent Eagle. Dengan F-15 Israel menjadi yang pertama menembak jatuh pesawat musuh, memulai rekor 104 kemenangan dan tanpa kekalahan yang tak tertandingi terhadap pesawat musuh di berbagai konflik. F-15 telah menjadi salah satu pesawat tempur paling sukses dan ikonik, berkat kemampuan radarnya yang sangat efektif. Salah satu fungsi penting F-15 adalah mendeteksi musuh di jarak terjauh. Radar F-15 yang berukuran luas dapat memungkinkan pilot menyerang pesawat musuh sebelum sempat dikenali secara visual. Meskipun konfirmasi visual tetap diperlukan untuk keterlibatan dalam pertempuran udara. F-15 ditenagai oleh 2 mesin, memberikan cadangan daya yang tidak dimiliki mesin tunggal F-16. Namun, varian F-15 yang berbeda masih terus disempurnakan. F-15X awalnya dirancang untuk menggantikan armada F-15C dan F-15D yang berusia rata-rata 35 tahun. Selain varian yang disebutkan, Angkatan Udara AS juga mengoperasikan 218 unit F-15E Strike Eagle 2 kursi. Proyek F-15X telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan untuk menggantikan armada F-15CD yang telah lama beroperasi. Pada 2020, Departemen Pertahanan AS memesan 8 unit F-15X pertama dengan biaya $1,2 miliar, lebih tinggi dari perkiraan awal. Pesanan kemudian bertambah 12 unit lagi pada 2021 dengan nilai $1,27 miliar. Alokasi dana juga diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk $133,5 juta untuk pembelian awal pesawat masa depan, serta $159,8 juta untuk penelitian dan pengembangan. F-15X melakukan penerbangan perdana pada 2021, didampingi F-15C Eagle dan F-15E Strike Eagle lainnya. Pemesanan F-15X ini menandai pembelian pertama F-15 oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak 2001. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah mengekspor pesawat tempur legendaris ini ke negara-negara seperti Israel, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, dan Qatar. F-15X lahir sebagai modifikasi dari F-15 Kia yang dirancang untuk Angkatan Udara Qatar, serta F-15SA untuk Arab Saudi. Keduanya dilengkapi sensor dan kokpit digital yang lebih canggih, termasuk radar pemindaian elektronik APG-82 dan sistem peringatan aktif-pasif, secara signifikan meningkatkan kemampuan dibanding pendahulunya. F-15X juga dilengkapi sistem antrian pemasangan helm bersama, JHMCS-2,
yang memungkinkan pilot untuk mengincar senjata pada ancaman musuh tanpa manuver agresif. Head-up display di helm juga menyediakan data pesawat dan senjata real-time, mengurangi beban kerja pilot. F-15X dilengkapi komputer onboard ADCP-2 yang kuat, layar sentuh HD 19x 10 inci, serta layar kedua di kursi belakang untuk kopilot meskipun sebagian besar misi hanya membutuhkan satu pilot. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana memperoleh 114 pesawat bekas F-15, dengan kemungkinan peningkatan hingga 200 unit di masa depan. Total anggaran program diperkirakan 22,9 miliar dolar. Salah satu fitur penting adalah sistem misi terbuka atau Open Mission Systems, yang menampilkan sistem kontrol tempur tingkat lanjut. Desain modular ini memungkinkan integrasi cepat teknologi terbaru, menjaga platform tetap relevan dalam beberapa dekade ke depan. OMS juga meningkatkan otonomi pesawat untuk beroperasi independen dari jaringan cloud global. F-15X didukung dua mesin F-110G 129 masing-masing 29.000 pound thrust, membuatnya lebih cepat, lincah, dan responsif hingga kecepatan Mach 2,5, melampaui Su-57 Rusia dan F-35 Lightning II Amerika Serikat. Selain itu, F-15X diproyeksikan menjadi salah satu pesawat tempur dengan persenjataan terberat di dunia. F-15X memiliki 12 titik lampiran untuk rudal udara ke udara dan 15 titik untuk rudal udara ke darat. Pesawat ini mampu membawa beban tempur maksimum hingga 13 ton, termasuk 22 rudal IM-9 Sidewinder dan IM-120D AMRAAM dengan jangkauan 180 km. Kemampuan persenjataan F-15X jauh melebihi F-35 Lightning II yang hanya dapat membawa 4 rudal AMRAAM secara internal. Kedua pesawat ini akan berkolaborasi, dengan F-35 mendeteksi target secara diam-diam, lalu F-15X menyerang menggunakan persenjataannya yang tangguh. Meskipun harga per unit F-15X $87,7 juta sedikit lebih tinggi dari F-35 $78 sampai $79 juta, biaya operasional dan perawatannya lebih unggul, sehingga menjadi alasan utama pemilihan F-15X oleh otoritas Amerika Serikat. Selain itu, F-15X memiliki jam terbang yang lebih banyak 20.000 jam dibandingkan F-35 8.000 jam. Meskipun Lockheed Martin terus berupaya menekan biaya operasional F-35, pesawat ini masih mengeluarkan sekitar $38.000 per jam terbang. Sementara itu, biaya jam terbang F-15 bekas berkisar $27.000, $29.000 per jam. Lockheed mengklaim dapat menurunkan biaya F-35 menjadi $25.000 per jam terbang pada 2025. Namun, pada saat yang sama, biaya jam terbang F-15 juga diperkirakan akan turun secara signifikan, sehingga tetap menempatkan kedua model ini dalam persaingan kompetitif. Satu-satunya kelemahan signifikan F-15X dibandingkan generasi kelima seperti F-35 adalah kurangnya teknologi stealth dan kemampuan siluman. Namun, F-15X unggul dalam profil misi tertentu yang berkontribusi pada pertahanan nasional dan penegakan hukum di wilayah udara internasional. Memahami kompleksitas batas-batas wilayah udara internasional, khususnya perbedaan antara wilayah informasi penerbangan dan zona identifikasi pertahanan udara, menjadi sangat penting dalam konteks penggunaan pesawat tempur. ADS, Air Defense Identification Zone, adalah wilayah di mana suatu negara menerapkan identifikasi dan pengendalian pesawat untuk alasan keamanan nasional, biasanya menggunakan radar darat dan jet tempur. Para ahli militer semakin melihat teknologi stealth sebagai beban yang mahal bagi pertahanan udara, karena biaya jam terbang dan pemeliharaan yang pada akhirnya membebani pembayar pajak. Dari perspektif ini, F-15X mungkin mewujudkan pepatah, segala sesuatu yang lama adalah baru. Pada November 2022, pesawat ini menjalani pengujian akustik yang mencakup penilaian di darat dan dalam penerbangan, untuk memperbarui prediksi tingkat kebisingan dan model untuk area di mana F-15X akan ditempatkan dan dioperasikan. Pada Januari 2023, dua unit F-15X juga menunjukkan peningkatan kapasitas pengangkutan rudal, dengan kemampuan menampung 12 rudal udara ke udara, dibandingkan kapasitas 8 rudal udara F-15 sebelumnya.
Uji tembak rudal dari Stasiun 1 dan Stasiun 9 telah memvalidasi penempatan aman dari stasiun-stasiun ini. Dengan menekan biaya operasional dan meningkatkan kapabilitas tempur, F-15X mungkin menjadi opsi yang lebih menarik bagi pembuat kebijakan dibandingkan generasi kelima seperti F-35, terutama dalam konteks pertahanan udara dan penegakan hukum di wilayah udara internasional. Kemampuan luar biasa F-15X telah mengejutkan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, karena jet tempur mereka seperti Su-35 tidak dapat mengatasinya. Su-35 merupakan jet tempur paling canggih kedua setelah Su-57 dalam sistem pertahanan udara Rusia, namun tidak dapat dibandingkan dengan F-15X. Walaupun Su-35 memiliki mesin AL-31 yang mampu menghasilkan daya dorong 74,6 kN, F-15X mengandalkan mesin GF-110G129 yang lebih kuat, menghasilkan daya dorong 130 kN tanpa afterburner dan 145 kN dengan afterburner. Hal ini memungkinkan F-15X mencapai kecepatan maksimum Mach 2,5, menjadikannya salah satu jet tempur tercepat di dunia. Dalam hal kapasitas muatan, F-15X juga unggul dengan berat kosong 14.500 kg dan berat lepas landas maksimum 37.000 kg, memungkinkannya membawa hingga 7,5 ton lebih banyak dibandingkan Su-35 yang hanya 15.000 kg. Keunggulan mesin dan kapasitas muatan F-15X ini menjadi ancaman bagi pertahanan udara negara-negara lain. Meskipun F-15X memiliki jangkauan yang lebih luas 2.200 km dibandingkan yang hanya Su-35 1.600 km dalam hal kemampuan manuver, Su-35 unggul dengan kemampuan melakukan manuver Cobra yang tidak dapat dilakukan oleh banyak pesawat. Namun, dalam aspek lain, F-15X lebih unggul. Sistem radarnya menawarkan jangkauan dan pelacakan target yang lebih baik daripada Su-35. Selain itu, F-15X juga lebih unggul dalam hal tingkat pendakian, meskipun angkanya belum diungkapkan. Keunggulan F-15X dalam beberapa aspek penting ini telah mengejutkan Rusia dan Tiongkok, yang pesawat tempur tercanggihnya, Su-35, tidak dapat mengungguli F-15X. Hal ini mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk berusaha memperkuat pertahanan udaranya dengan mengakuisisi F-15X. Akuisisi jet tempur F-15X oleh Indonesia merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memodernisasi angkatan udaranya dan meningkatkan kemampuan pertahanannya, terutama dalam menghadapi potensi tantangan dari Tiongkok di Kepulauan Natuna. Pemilihan F-15X tidak terlepas dari pertimbangan kemampuan Tiongkok dengan jet tempur J-16 yang mampu membawa hingga 12 rudal. Untuk mengimbangi hal ini, F-15X dirancang dengan kapasitas amunisi yang hampir 2 kali lipat, termasuk kemampuan membawa rudal hipersonik berukuran besar. Selain itu, F-15X dilengkapi dengan sistem radar yang unggul dalam jangkauan dan pelacakan target multi, serta kemampuan manuver yang cukup baik. Akuisisi jet tempur ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan udara Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi tantangan di Laut Cina Selatan. Akuisisi jet tempur F-15X oleh Indonesia merupakan langkah strategis dalam upaya memodernisasi angkatan udara dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Saya rasa sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.